Banyak dari kalian yang udah tahu siapa pembalap ini. Tapi banyak juga yang baru dengar namanya sekarang. Gara-gara dia akhirnya gabung ke MotoGP musim 2026 bersama tim Prima Pramac Racing. Namanya pun susah untuk disebut dan mirip seperti salah satu makanan khas Indonesia. Nggak ngikutin kelas Moto3 dan Moto2, cuman bisa memasuki kelas MotoGP. Tapi banyak yang bilang dia adalah pembalap yang sangat-sangat berbakat. Banyak sekali julukan-julukannya, seperti El Turco, Mr. Stoppy, Stoprak, dan masih banyak lagi. Siapa sebenarnya dia ini? Well, kenalin. Ini adalah Toprak Razgatlioglu, pembalap cetusan World Superbike yang berhasil ke MotoGP untuk musim 2026. Cuman dari kalian yang masih banyak belum tahu, pasti bertanya-tanya, siapa Toprak Razgatlioglu ini? Dan kenapa dia digait sama Prima Pramac Racing untuk musim 2026 ya? Toprak Razgatlioglu lahir di kota kecil Alanya, Turki di tanggal 16 Oktober tahun 1996. Darah balapnya Toprak sudah diwariskan dan ditanam sejak kecil. Di usianya yang masih 5 tahun, Toprak sudah mengenal throttle lebih dulu daripada sebuah pensil. Ayahnya, Arif Razgatlioglu, adalah stunt rider legendaris Turki yang mempunyai julukan Tek Teker dan Willy Arif. Jadinya, hal-hal ekstrim yang dilakukan di atas motor seperti wheelie, stoppy, burnout udah jadi makanan sehari-hari bagi keluarga Razgatlioglu. Bayangin aja, umur 5 tahun, Toprak udah naik motor trail kecil. Anak-anak yang lain itu pada mikirin mau main apa, mau main bola kah, mau main kejar-kejaran kah. Lah ini, malah mainin motor. Semasa SD-nya, ia juga aktif di ajang motocross dan balapan 600cc pada usia 13 tahun. Dia melakukan hal ini bukan tanpa sebab. Dia memiliki mimpi untuk menjadi pembalap Turki pertama dan menjadi juara dunia di kelas MotoGP. Tentunya, Toprak juga memiliki role model yang mana itu adalah pembalap Turki, sang juara dunia 5 kali di kelas World Super Sport dan sekaligus teman ayahnya sendiri, yaitu Kenan Sofuoglu. Yang mana sekarang Kenan ini adalah mentor sekaligus manajernya Toprak Razgatlioglu itu sendiri. Karir Toprak dimulai di IDM Yamaha R6 Cup di tahun 2011, di mana dia berhasil finish di posisi 18, lalu di tahun yang sama berkompetisi di Turkish Road Race 600cc Championship, di mana dia berhasil finish runner-up di klasemen dan setahun selanjutnya berhasil finish sebagai juara di kelas tersebut. Lalu di tahun 2013, Toprak mengambil risiko untuk bergabung ke kelas dunia, yaitu Red Bull MotoGP Rookies Cup. Bagi yang belum tahu, ini tuh semacam akademi MotoGP buat anak muda yang berbakat di seluruh dunia. Lawannya jadinya calon-calon bintang dunia dan banyak yang sudah menjadi pembalap-pembalap MotoGP pada saat ini. Seperti Joan Mir, yang mana adalah sang juara di MotoGP tahun 2020, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, dan juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin. Lawannya bukan kaleng-kaleng ini. Di sana, dia ikut 2 musim. Di musim 2013 dan 2014. Dia juga pernah menang loh, tepatnya di ronde 7 Sachsenring Jerman. Tapi sayangnya pada waktu itu, orang-orang belum banyak yang tahu siapa itu Toprak. Karena performanya tidak begitu kelihatan sepanjang musim. Orang-orang malah lebih tertarik kepada pembalap-pembalap Spanyol dan Italia yang berbakat, seperti yang gue sebut tadi. Pada akhirnya di 2013 dia hanya berhasil finish di posisi 10 klasemen dan di 2014 dia hanya berhasil finish di posisi 6 klasemen Red Bull Rookies Cup. Tapi masalahnya tidak ada yang melirik dan menggait Toprak untuk masuk ke kelas Moto3. Jadinya mimpinya Toprak untuk masuk ke kelas MotoGP sudah kelihatan mudar sepertinya. Tetapi pada tahun 2015 dia akhirnya pindah ke kelas European Superstock 600 Championship, yang mana sejak dimentori oleh Kenan Sofuoglu, ia berhasil mendapatkan posisi pertama di klasemen. Dia juara di kelas itu. Lalu di tahun 2016, dia naik kelas ke Superstock 1000, dan di tahun 2017 nyaris juara di kelas tersebut. Tetapi di balik semua prestasi yang mulai dia bangun, tahun 2017 ini jadi tahun yang berat banget untuk Toprak.
Pada akhir tahun, tepatnya di bulan November 2017, ayahnya yang bernama Arif Razgatlioglu meninggal dunia karena kecelakaan motor. Buat Toprak, itu bukan cuman kehilangan seorang ayah. Dia juga kehilangan sosok pertama yang ngenalin dia ke dunia motor. Sosok yang selalu ngelatih, selalu motret, dan selalu ngedorong dia di tiap balapan sejak dia masih kecil. Arif bukan cuman bapaknya, dia adalah idola pertamanya. Toprak waktu itu masih 21 tahun. Dan di tengah rasa duka yang dalam, dia masih tetap balapan. Tetap mengejar mimpinya. Bukan karena nggak peduli. Justru karena dia pengen nunjukin ke seluruh dunia kalau semua perjuangan mereka tidak akan sia-sia. Lalu di tahun 2018, Toprak akhirnya debut di kelas World Superbike Championship bareng tim kecil, yaitu Kawasaki Puchetti. Ya istilahnya ini adalah tim satelitnya Kawasaki lah ya. Nah, tapi di musim ini nggak bisa loh dia diremehkan. Dia langsung bikin kejutan dapat podium perdananya di Donington Park. Dan nggak sampai situ doang loh. Dia juga meraih podium lagi, tepatnya di Circuito San Juan Vilicum. Ini rookie, bukan sembarang rookie loh. Dan itu terlihat di musim keduanya, yang mana dia mengejutkan semua pecinta balap dengan berhasil memenangkan balapan di race pertama dan Super Pole race di seri Magny Course. Di race-race tersebut, dia berhasil mengalahkan sang juara dunia World Superbike di tahun tersebut dan sang juara dunia World Superbike 6 kali, yaitu Jonathan Rea bersama tim Kawasaki-nya yang superior. Sang Raja World Superbike aja dilawan. Bahkan sampai Jonathan Rea itu sendiri memuji talenta alami yang dipunyai Toprak. Jadinya di tahun ini lahirlah seorang pemuda berbakat berusia 22 tahun yang akan menjadi legenda Turki dan memiliki rasa lapar untuk kemenangan-kemenangan selanjutnya. Lalu di tahun 2020 dia pindah dari tim satelit Kawasaki Puchetti ke tim pabrikan Pata Yamaha. Jadinya dia pindah dari motor Kawasaki ZX-10R ke Yamaha R1. Dan di musim 2021, seluruh dunia mulai melirik talenta asal Turki tersebut. Karena pembalap ini mengendarai motor dengan sangat-sangat unik. Riding style-nya ini agresif, gila, tapi artistik. Yang bikin dia ikonik, late braking-nya. Dia ngerem paling belakangan, paling agresif. Dia neken tuas rem paling kenceng. Bahkan sampai ban belakangnya terangkat dengan tinggi. Ajaibnya, dia masih mendapatkan apex dengan normal dan seolah nggak terjadi apa-apa sebelumnya. Ini orang emang gila. Selebrasinya pun juga ikonik. Karena dia seorang stuntman, dia terbiasa melakukan wheelie yang ekstrim, burnout, dan yang ikonik, stopinya yang khas. Makanya banyak orang-orang yang ngejulukin dia sebagai Mr. Stoppy ataupun Stoprak. Di musim itu juga, dia perang bareng Jonathan Rea, si Raja World Superbike. Terus duelnya gimana? Gila-gilaan. Dari riding style-nya Toprak yang agresif dan Jonathan Rea yang riding style-nya smooth banget, mereka saling adu overtake, adu power motor juga, bahkan adu nasib yang membuat gua otomatis langsung nostalgia sama MotoGP zaman-zaman dulu gitu. Terus siapa yang menang? Ya, pada akhirnya, di seri terakhir Mandalika, sejarah pun tercipta. Toprak Razgatlioglu berhasil memenangkan kejuaraan World Superbike di tahun 2021 setelah battle mati-matian dengan Jonathan Rea sepanjang musim. 2021 Moto FIM Superbike World Champion is Toprak Razgatlioglu. Titel juara dunia ini juga sekaligus mematahkan dominasi Jonathan Rea dengan Kawasaki selama 6 tahun beruntun. Dan yang paling terpenting, titel juara dunianya ini dia dedikasikan untuk almarhum ayahnya. Di musim 2022, sebagai juara dunia, Toprak mulai memakai nomor 1 dan mau mengulang achievement-nya yang dia capai seperti di tahun 2021. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya.
Dia harus kalah bertubi-tubi oleh Alvaro Bautista dengan motor Ducati Panigale V4R-nya yang sangat-sangat powerful. Walaupun dengan talenta extraordinary-nya Toprak, tetap saja motornya Yamaha R1 ini kalah power di lurusan dengan Panigale V4R. Sering sekali loh, dia gagal memenangkan race hanya di lurusan sebelum checkered flag doang. Itu sakit banget loh. Tinggal lurus doang, udah dikit lagi menang, tiba-tiba dibalap sama motor yang lain. Ya gimana nggak sakit hati? Padahal karakternya Toprak ini tuh fun, cuman kalau misalkan diginin terus sama Alvaro Bautista ya gimana nggak frustasi coba? Pada akhirnya ya Toprak mau nggak mau harus takluk dengan Alvaro Bautista yang berhasil menjadi juara dunia di World Superbike musim 2022 dan 2023. Jadinya Toprak tahu kalau dia harus ganti motor untuk bisa melawan Ducati. Atau setidaknya menyeimbangkan Ducati lah. Dia juga tahu kalau misalkan dia ada talenta yang ekstra. Pada akhirnya di 2024, Toprak membuat keputusan yang sangat-sangat mengejutkan. Meninggalkan Yamaha dan bergabung ke tim Rocket BMW Motorrad. Gimana, ada kayak orang Jerman belum gua? Nah, dari move-nya Toprak ke BMW ini, banyak yang skeptis dan bilang, wah, dia nggak akan bisa menangin race lagi. Dia nggak akan bisa juara dunia lagi. Ini adalah move yang salah. Karirnya bisa hancur di BMW itu. Ya, sebenarnya mereka nggak ada salahnya juga loh. Motor BMW secara rekor itu nggak kompetitif. Istilahnya cuma jadi figuran doang, jadi pelengkap doang di World Superbike itu. Bahkan, sang juara dunia World Superbike tahun 2013 yaitu Tom Sykes kewalahan dengan motor BMW S1000RR ini. Ya, gimana fans-fans Toprak gak marah coba? Motor Yamaha sebagai motor tercepat kedua aja udah kewalahan Toprak ini. Apalagi motornya BMW. Tar dulu. Tetapi Toprak dan BMW berhasil loh membungkam mereka semua dan ngegas tanpa ampun. Dalam 2 seri pertamanya doang, Toprak membuat BMW berhasil memenangkan race lagi semenjak tahun 2012. Dan dia melakukannya di seri Catalunya, yang mana dia sendiri tidak begitu suka dengan tracknya. Lalu, momentum bagus ini diikuti oleh kemenangan Super Pole Race yang sangat-sangat fenomenal setelah melancarkan serangan di tikungan terakhir kepada Alvaro Bautista, seperti yang dilakukan oleh Valentino Rossi kepada Jorge Lorenzo di sirkuit yang sama pada tahun 2009. Oh, lu kira sampai situ doang? Enggak, men. Gila, di musim 2024, ia berhasil mencetak rekor sebagai pembalap pertama yang memenangkan 13 race secara beruntun di World Superbike. Kalau di total ada 18 kemenangan, juga ditambah dengan 27 podium dari 30 balapan yang ia jalani dalam satu musim 2024 ini. Dan walaupun sempat cedera di seri Magny-Cours, tetap aja halangan itu gak bisa menghentikannya. Pada akhirnya, Toprak Razgatlioglu berhasil menjadi juara dunia World Superbike lagi di musim 2024, sekaligus menjadi pembalap BMW pertama yang menjadi juara dunia di World Superbike. Ini adalah pencapaian yang gila menurut gua. BMW yang dulu cuma jadi figuran, jadi pelengkap di kelas World Superbike doang, langsung jadi raja ketika Toprak langsung join. Bahkan sampai musim ini pun, Toprak dan BMW masih kompetitif untuk menjadi juara dunia di World Superbike lagi. Pencapaian-pencapaiannya ini sekaligus menunjukkan bahwa Toprak bukanlah pembalap yang kaleng-kaleng. Talentanya ini sangat luar biasa. Bahkan ada yang menyamakan dia dengan Marc Marquez karena saking jago dan mendominasinya mereka di kelas masing-masing. Dan akhirnya, pertanggal 10 Juni 2025, mimpi Toprak yang sempat hampir pudar jadi kenyataan. Dia berhasil menjadi pembalap di kelas MotoGP untuk musim 2026 sekaligus menjadi pembalap Turki pertama yang bertarung dan berkompetisi di kelas MotoGP. Pada musim 2026, Toprak Razgatlioglu akan menjadi pembalap prima Pramac Yamaha. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan didepak? Apakah Pramac akan mendepak Jack Miller atau Miguel Oliveira yang sudah memiliki kontrak untuk musim 2026? Kalau menurut kalian siapa yang akan didepak, guys?
Coba tolong komen di bawah ya. Dari anak stunt rider di Turki, nggak dilirik oleh tim-tim Moto3 karena performa di Red Bull Rookies Cup yang nggak begitu bagus. Kehilangan sang ayah di saat dia masih berumur 21 tahun dan masih berkompetisi. Menjadi juara dunia di World Superbike, tapi langsung menurun performanya karena motor yang tidak begitu kompetitif, membuat keputusan untuk pindah ke motor dan tim yang tidak begitu kompetitif, tapi dia bisa membuktikan ke mereka semua bahwa talenta yang dia miliki itu extraordinary. Dan bahkan bisa juara dunia lagi dengan motor dan tim tersebut. Dan pada akhirnya di musim 2026, dia berhasil menjadi pembalap resmi di MotoGP. Tentunya jangan berekspektasi terlalu tinggi dulu guys. Bertransisi dari kelas World Superbike ke MotoGP itu bukanlah hal yang mudah. Tapi pada akhirnya setelah pecinta motorsport lama menunggu, Mr. Stoppy is finally here.